Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Lia Rahmawati, NIM 2410410007. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul buku yang berjudul Panduan Area Bermain dalam Ruang PAUD, disusun oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Latar belakang, area bermain dalam ruang merupakan bagian penting dari lingkungan belajar anak usia dini. Penataan area ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Area bermain tidak harus mewah, namun harus sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Melalui area bermain, anak dapat belajar sambil bermain serta mengembangkan kemampuan literasi, numerasi, sains, seni, sosial emosional, hingga agama dan moral. Tujuan Panduan area bermain dalam ruang disusun untuk memberikan acuan bagi pendidik dan pengelola PAUD dalam menata lingkungan bermain yang mendukung tumbuh kembang anak. Tujuan khususnya adalah membantu pendidik menyiapkan area bermain sesuai minat dan bakat anak, menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas, serta memastikan area bermain dapat digunakan dengan aman dan nyaman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Samawati Amelia dengan NIM 20. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu tentang sasaran pengguna. Jadi sasaran pengguna ini adalah panduan yang digunakan untuk berbagai pihak, yaitu salah satunya ada Dinas Pendidikan. Bertujuan agar membina satuan PAUD dalam penataan area bermain yang sudah disiapkan dalam ruang. Contohnya, dinas bisa memberikan pelatihan atau supervisi tentang penataan ruang bermain yang sesuai standar. Lalu yang kedua ada pendidik atau guru PAUD. Bertujuan agar dapat merancang area bermain yang mendukung kegiatan pembelajaran. Contohnya, guru bisa membuat area eksperimen kecil untuk mengenalkan sains dasar pada anak. Lalu yang ketiga ada tenaga kependidikan PAUD. Jadi bertujuan agar dapat mendukung dan memfasilitasi penggunaan area secara efektif. Contohnya, petugas kebersihan atau administrasi ikut menjaga kebersihan dan kelengkapan area bermain. Terus yang terakhir ada pemerhati PAUD. Tujuan agar bisa ikut berpartisipasi dalam memfasilitasi layanan PAUD yang bermutu. Contohnya orang tua atau masyarakat bisa ikut membantu menyediakan sarana bermain yang aman. Jadi secara singkat, panduan ini bukan hanya untuk pendidik saja, tapi juga melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat agar area bermain dalam ruang benar-benar menjadi tempat yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan bagi anak usia dini. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Quratul Aini, NIM 12. Saya akan menjelaskan tentang penataan area bermain dalam ruang. Lingkungan belajar yang dirancang dan ditata baik berpengaruh besar terhadap kemampuan anak. Area bermain adalah wilayah atau zona kelas yang diorganisir dengan alat bermain untuk memenuhi kebutuhan dan minat anak. Fungsinya membantu anak merasa nyaman, aman, dan aktif dalam proses pembelajaran. Area bermain memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan melalui kegiatan yang terencana. Tujuan area bermain dalam ruang yang pertama, membantu anak membangun konsep pengetahuan melalui pengalaman bermain. Yang kedua, mensimulasi kemampuan anak seperti kognitif, bahasa, motorik halus, dan sosial emosional. Yang ketiga, memberikan pilihan bermain edukatif sesuai minat, kebutuhan, dan program pembelajaran. Aspek penting penataan. Yang pertama, area bermain disesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang kedua, keamanan. Alat dan ruang harus aman dan nyaman. Yang ketiga, pembatas. Gunakan rak atau pembatas rendah agar area jelas dan mudah diawasi. Yang ketiga, akses dan mobilitas.
agar bisa dijangkau oleh anak. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Hilmi Anissa Zahra. Saya NIM 22. Saya akan menjelaskan tentang prinsip penataan area bermain dalam ruang di PAUD. Prinsip ini penting karena penataan ruang akan memengaruhi kenyamanan, keamanan, serta perkembangan anak. Pertama, area bermain harus terorganisir dengan baik. Artinya setiap permainan harus diberi label, ada juga jadwal kegiatan, dan ada aturan bermainnya. Hal ini membantu anak agar lebih mandiri saat memilih dan merapikan mainannya. Kedua, kita harus menyediakan pilihan area bermain, misalnya area seni, peran, dan literasi. Dengan begitu, anak akan memilih minatnya, merasa nyaman, senang, dan mudah diterima anak. Ketiga, penataan harus mampu menstimulasi keaktifan dan kemampuan berpikir anak dengan cara menyediakan alat main yang beragam dan menarik, sehingga anak terdorong untuk bereksperimen, bertanya, bahkan bekerja sama dengan temannya. Yang keempat, area bermain sebaiknya seperti literasi, contohnya menyediakan poster, buku cerita, papan tulis, dan diberi label pada mainannya. Semua ini menumbuhkan minat baca dan menambah kosakata anak. 5. Suasana harus dibuat seperti di rumah, hangat, nyaman, menyenangkan. Bisa dengan pencahayaan yang baik, sirkulasi udara, dengan dekorasi seperti tanaman dan bantal-bantal. Yang keenam, jumlah dan jenis alat main harus sesuai dengan kebutuhan dan program belajar anak. Jika tidak digunakan lagi atau rusak, segera diganti agar aman dan bermanfaat. Jadi, prinsip penataan area bermain dalam ruang menekankan pada lingkungan yang aman, nyaman, fleksibel, memberi kebebasan, dan mendukung eksplorasi anak. Dengan begitu, anak bisa belajar dengan menyenangkan sekaligus berkembang secara optimal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis area bermain. Jenis area bermain dalam ruang dibedakan berdasarkan intensitas dan aktivitas anak. Area hening meliputi area literasi, pojok baca, komputer, dan istirahat. Area bising meliputi area peran, musik, dan konstruksi. Selain itu ada area numerasi, area sains, area sensorik dengan pasir atau air, area seni dan geria, area sentra balok, bahkan area teknologi seperti komputer. Semua area ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan, minat anak, serta kondisi ruang kelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perlengkapan bermain dalam ruang. Bagian ini yang menjelaskan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan bermain anak di dalam ruangan. Perlengkapannya antara lain ada alat main, papan hasil karya, meja dan kursi anak, meja dan kursi guru, serta rak buku. Semua perlengkapan ini berfungsi untuk mendukung kegiatan bermain sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang rapi dan nyaman. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bahan perlengkapan harus aman dan sesuai standar Indonesia atau bisa disebut juga SNI. Misalnya dari kayu, karet, ataupun plastik. Yang kedua adalah warnanya sebaiknya cerah. Jadi kita itu sebaiknya menggunakan warna-warna yang cerah dan tidak beracun supaya menarik perhatian dan mendukung semangat anak. Yang ketiga, konstruksinya harus kuat, stabil, dan mudah dipindahkan. Yang keempat, ukuran meja dan kursi disesuaikan dengan tinggi badan anak agar nyaman dan tidak menimbulkan cedera. Selain itu, penataan ruang juga perlu diatur dengan jarak sekitar 1,5 sampai 2 meter supaya anak leluasa bergerak. Dan terakhir, penggunaan karpet atau alas bermain sangat disarankan asal aman, tidak licin, dan mudah dibersihkan. Alat main sebaiknya menggunakan ban alam atau daur ulang yang aman dan dapat diganti secara rutin agar anak tidak bosan.
Dengan perlengkapan yang tepat, area bermain akan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Sifatila Maulina dengan NIM 14. Saya akan membahas tentang strategi penataan. Strategi menata area bermain meliputi pelabelan alat main menggunakan gambar agar mudah dikenali. Lalu, pemilihan bahan juga harus dioptimalkan seperti memilih bahan menggunakan bahan alami atau bahan daur ulang yang aman bagi anak. Pastikan semua bahan bersih dan aman. Lalu menyediakan pilihan area agar anak bebas bereksplorasi, serta menggabungkan area-area jika ruang terbatas. Misalnya, membagi ruangan menjadi 2 karakter, yaitu area hening, mencakup main seni, bahasa atau literasi, lalu sains, dan area bising, mencakup main peran, numerasi atau matematika, dan balok. Lalu, anak juga didorong untuk ikut menyiapkan dan merapikan alat bermain. Dorong anak untuk ikut berpartisipasi dalam semua fase kegiatan, mulai dari persiapan, waktu bermain, sampai dia membereskan kembali alat mainannya. Selanjutnya, yaitu kebersihan area, harus selalu dijaga, dan alat main perlu diganti atau dirotasi secara keseluruhan dan rutin untuk memberikan pengalaman baru bagi anak. Selanjutnya, saya Pauline Dibiani Lubafa, NIM 24104100019 akan melanjutkan pembahasan mengenai pemeliharaan dan pemeriksaan area bermain dalam ruang. Jadi teman-teman, pemeliharaan dan juga pemeriksaan area bermain itu sangat penting supaya alat-alat main yang digunakan anak itu tetap aman dan bisa digunakan dalam jangka yang panjang. Nah, perawatan itu dilakukan secara berkala, mulai dari harian, mingguan, bahkan tahunan. Tujuannya agar kita bisa menghindari resiko dari kecelakaan, menjaga alat main agar tidak cepat rusak, dan juga menghemat biaya perbaikan. Misalnya, kalau ada alat main yang mulai aus atau rusak, sebaiknya bisa langsung diperbaiki atau dikeluarkan dari area bermain. Selain itu, penyimpanan juga penting. Alat harus disimpan di tempat yang kering, tidak lembab, terlindung dari serangga, dan paparan sinar matahari langsung. Nah, hal menariknya, anak-anak juga bisa dilibatkan dalam proses pembersihan ringan. Mereka dapat belajar tanggung jawab dan juga peduli terhadap kebersihan lingkungan di sekitarnya. Jadi, sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa penataan area bermain dalam ruang itu bukan hanya soal estetika saja, namun tentang bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Di dalam ruang bermain harus ada permainan edukatif, buku, dan juga mebel yang kuat serta aman. Semua ini perlu diperiksa dan juga dirawat secara rutin agar lingkungan bermain anak selalu optimal. Nah, panduan ini bisa menjadi acuan guru serta pengelola PAUD supaya penataan area bermain bisa dilakukan sesuai perkembangan anak. Jadi, tujuannya bukan hanya sekedar anak senang bermain, namun agar anak bisa belajar dan bermain sesuai kebutuhan dengan lingkungan yang mendukung.